Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Inten Nurmalasari. Oke, di video hari ini Ibu ingin menyampaikan lanjutan dari video sebelumnya mengenai teks diskusi. Jika di video sebelumnya kita membahas contoh dari teks diskusi dan hasil diskusinya, di hari ini kita akan membahas mengenai teori teks diskusi. Teori ini nanti berisi mengenai tata cara atau langkah apa saja yang harus kita lakukan ketika kita hendak menyusun teks diskusi. Oke, kita mulai ya materinya. Oke, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Jadi, inti dari kegiatan diskusi adalah bertukar pikiran. Oke, dengan demikian teks diskusi adalah teks yang berisi pembahasan suatu isu atau permasalahan yang menjadi pro kontra untuk menemukan solusi bersama melalui kegiatan bertukar pikiran, sama halnya dengan kegiatan berdiskusi. Dalam teks diskusi pun terdapat isu dan pendapat yang pro dan kontra mengenai isu tersebut. Oke, tadi itu mengenai pengertian diskusi. Ada yang disebut dengan debat. Apa itu debat? Berkaitan dengan unsur diskusi di atas, semua unsur tersebut terdapat pula dalam aktivitas debat. Diskusi dan debat merupakan dua bentuk kegiatan yang sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan. Nanti kita akan bahas mengenai perbedaan diskusi dan perbedaan debat. Akan tetapi kita kembali dulu ke tadi pengertian mengenai diskusi. Oke, tadi jadi ada yang disebut kegiatan berdiskusi, ada yang disebut teks diskusi. Oke, kalau kegiatan berdiskusi adalah kegiatan langsung terjadi di mana ada beberapa orang, kumpulan orang tersebut, kumpulan beberapa orang membahas satu isu yang sama. Contohnya tadi mengenai impor garam, itu kan isunya gitu. Dalam kegiatan berdiskusi itu nanti masing-masing orang itu memberikan pendapat. Nah, pendapat tersebut nanti ada yang bersifat pro, misalkan ada yang bersifat kontra. Apa pro dan kontra itu? Jadi pro-nya itu misalkan mendukung mengenai impor garam. Itu nanti ada barisan orang yang mendukung mengenai impor garam, bahwa pemerintah itu memang ya harus impor garam untuk memenuhi kebutuhan industri di negara kita. Dan nanti juga ada orang yang berpendapat nanti juga ada orang yang berpendapat kontra atau tidak setuju dengan kebijakan impor garam yang dilakukan pemerintah, dan itu adalah sifat yang lumrah terjadi ketika kegiatan berdiskusi berlangsung. Oke. Tujuannya apa diskusi itu Jadi nanti orang-orang yang berkumpul berdiskusi mengenai satu isu itu nanti akan bertukar pikiran untuk mengemukakan tadi kan pendapatnya apa, bertukar pikiran sehingga nanti akan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Nah, itu adalah kegiatan berdiskusi. Pada teks diskusi pun sama saja. Jadi dalam teks diskusi tetapi kalau teks diskusi itu sifatnya sudah dituangkan menjadi tulisan seperti yang tadi Ibu baca di video sebelumnya. Teks diskusi itu adalah sama, ada berisi mengenai pendapat yang pro terhadap kebijakan tersebut, terhadap isu tersebut, ada juga yang kontra, dan nanti juga ada bertukar pikiran sehingga menemukan solusi. Solusi yang ditawarkan dari hasil diskusi nanti bisa disampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah desa misalnya, atau pemerintah daerah, pemerintah provinsi, atau bahkan ke pemerintah pusat melalui kegiatan diskusi lagi. Oke, dari teks diskusi sebelumnya yang mengenai impor garam, di sana kan ada solusi. Nih, Ibu tampilkan lagi mengenai teks impor garamnya. Coba kita perhatikan. Nih, dari teks ini kita bisa melihat mana yang bersifat pro terhadap kebijakan garam impor. Nih, di paragraf kedua, lihat.
para pelaku industri menyetujui kebijakan tersebut. Mereka mengatakan bahwa impor ini masih diperlukan karena produksi dalam negeri masih belum bisa memproduksi garam yang diperlukan sesuai standar garam industri. Berarti ini mereka yang memiliki pendapat setuju bahwa pemerintah itu harus melakukan garam impor. Nah, selanjutnya mari kita lihat mana yang orang-orang yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Nih, di sisi lain banyak pihak yang menolak keputusan tersebut. Seperti diketahui, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, daratannya dan garamnya dihasilkan dari penguapan air laut. Jadi kalau orang yang tidak setuju atau kontra terhadap kebijakan garam impor itu, mereka yang memikirkan bahwa petani lokal nantinya tidak bisa menjual garam mereka. Kalau nanti garamnya tidak bisa menjual atau harganya turun, artinya penghasilan mereka juga turun. Dan ketika penghasilan mereka turun, dan itu berdampak pada strata ekonomi petani garam lokal. Nah, itu ini unsur-unsur diskusi sudah masuk semuanya. Ada isunya mengenai garam impor, bertukar pikiran mengenai pro dan kontra, dan di bawah ada solusi yang ditawarkan. Nih, solusi yang ditawarkannya ada di paragraf terakhir. Nih, pemerintah seharusnya memberikan pembinaan dan cara menghasilkan garam yang sesuai standar garam industri kepada petani lokal. Nah, itu dia tadi solusi yang ditawarkan. Nah, itulah pentingnya kita berdiskusi, membahas satu isu, sehingga itu nantinya akan bermanfaat bagi kemajuan bangsa negara kita. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita membahas mengenai diskusi dan debat itu sering dibilang sama, padahal beda. Apa sih bedanya gitu? Kita ke persamaan dulu. Persamaan diskusi dan debat adalah sebagai berikut. 1. Debat sama diskusi sama-sama membahas suatu hal atau isu atau suatu permasalahan. Sama-sama terjadi pertukaran pendapat. Dan terakhir, sama-sama memberikan argumen atau alasan untuk memperkuat pendapat. Jadi, ketika kita mengikuti debat pun, unsur-unsurnya sama, hampir sama dengan diskusi. Akan tetapi ingat, debat dan diskusi itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Apa saja perbedaannya? Oke. Perbedaan diskusi dan debat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapat dan argumen yang disampaikan dalam diskusi bertujuan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan solusi. Nah, tadi kan di diskusi itu ada pendapat bahwa kalau garam lokal pengen diterima di industri, ya harus standarnya sesuai garam industri gitu. Itu kan bahan argumen itu, dan nanti jadi bahan pertimbangan. Kedua, pendapat dan argumen yang disampaikan dalam debat bertujuan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Oke, jadi di sini kelihatannya bedanya. Kalau dalam berdiskusi, misalkan begini nih, kalau misalkan garam petani lokal itu ingin diterima di industri, ya berarti bagaimana caranya garamnya itu harus sesuai industri. Itu kan jadi bahan yang nantinya jadi pertimbangan pemerintah dan pertimbangan para petani lokal untuk mau belajar lagi mengenai mengolah garam. Nah, sementara kalau kita mendebat misalnya, tidak bisa garam dari petani lokal itu masuk ke dalam industri. Kenapa tidak bisa? Karena tidak sesuai standar. Sebab garam yang dihasilkan oleh petani lokal itu kadar natrium kloridanya rendah, 94%. Sementara yang dibutuhkan oleh industri itu harus 97 ke atas, 97% ke atas. Nah, itu artinya itulah perbedaan diskusi dan mendebat. Kalau mendebat itu bagaimana kita memberikan pendapat, tapi kita juga mempertahankan pendapat kita supaya tidak diganggu gugat. Jadi mendebat tetap gak bisa garam petani lokal masuk, soalnya kadar natrium kloridanya rendah. Nah, kalau berdiskusi, kalau mau masuk sok silakan, kualitasnya seperti garam industri. Akhirnya jadi masukan bagi petaninya untuk mau belajar kembali. Oke, dari dua kalimat itu kita bisa melihat ya perbedaan mana diskusi dan mana debat. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, pada kegiatan akhir diskusi dibuat solusi sebagai jalan keluar bersama yang tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Oke, itu tadi
Kalau diskusi itu pasti di akhirnya itu ada tawaran solusi, tawaran masukan. Beginilah kalau pengen garam petani lokalnya itu diterima di industri, ya petaninya harus dikasih bimbingan, penyuluhan oleh pemerintah, dibimbing gimana cara menghasilkan garam yang berkualitas sesuai standar industri. Kalau di debat belum tentu menemukan solusi, ataupun ada solusi juga belum tentu diterima. Itulah perbedaannya diskusi sama debat. Nah, itu tadi mengenai teori dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun teks diskusi. Itu saja materi mengenai teks diskusi. Di video selanjutnya kita akan membahas materi lainnya. Tonton terus channel ini ya. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.